Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Keuangan Bank dengan dosen pengampu Bapak Fathur Rahman Al-Banjari. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum kelompok 11 melanjutkan materi yang akan disampaikan, akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aziz Arta Nugroho 1240 1183 087, Wafik Alifiyati Nurul Aini 1240 1183 089, Desi Hidayati 1240 1183 101, Etia Imatus Saidah 1240 1183 112. Langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Adapun yang termasuk dalam kegiatan manajemen keuangan sendiri adalah penganggaran biaya, pengaturan penerimaan, pengaturan harta, pendapatan, serta pajak. Dalam menjalankan manajemen keuangan, bank memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai, di mana tujuan tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba maksimal, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen bank dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan atau memenuhi target tersebut dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan memperhatikan indikator keuangan bank itu sendiri. Indikator keuangan bank yang dapat diperhatikan diantaranya adalah CAR untuk mengukur kemampuan permodalan dan melihat kemungkinan kerugian dalam kegiatan perkreditan serta perdagangan surat-surat berharga lainnya. Indikator selanjutnya adalah indikator profitability, di mana dalam analisis ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank. Dalam pengukuran ini dapat menggunakan ROA dan ROI, di mana ROA akan menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktivitas untuk menghasilkan laba, sedangkan ROI untuk menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perbankan dan sebagai ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Untuk memahami lebih jelas mengenai indikator keuangan bank, simak penjelasan berikut ini. Baik, saya akan memberikan materi dari Mas Aziz, yaitu Capital Adequacy Ratio atau disingkat menjadi CAR. Pengertian CAR sendiri adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang bernilai risiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Formula CAR. Bank for International Settlement atau BIS menetapkan ketentuan dan perhitungan Capital Adequacy Ratio yang harus diikuti oleh bank-bank seluruh Indonesia sebagai suatu level dalam permainan kompetisi yang fair dalam pasar keuangan global. Formula yang ditentukan oleh BIS adalah rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko. Adapun ketentuan 8% CAR tersebut sebagai kewajiban penyiapan modal minimum bank dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama 4% modal inti yang terdiri dari shareholder equity
preferred stock, dan free reserves. Yang kedua, 4% modal sekunder. Jadi dari subordinate debt, loan loss provision, hybrid securities, dan revolution reserves. Selanjutnya rumus CAR, yaitu modal sendiri per ATMR dikali 100%. Apabila ada bank yang CAR-nya kurang dari 8%, bank tersebut akan terkena likuidasi. Aturan Bank Indonesia ini berlaku mengikat untuk seluruh Bank Indonesia, karena apabila ada bank yang modalnya tidak lebih dari 8% dari aset total, hal ini akan meningkatkan risiko perbankan untuk mengembalikan dana tabungan dari masyarakat. Padahal kegiatan bank ini sangat penting bagi masyarakat, dan sebagian besar masyarakat menitipkan uangnya di bank. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam cara menghitung CAR. Jadi katakanlah di laporan keuangan perusahaan memiliki total ekuitas sebesar 50 miliar rupiah. Kemudian perusahaan mengumpulkan dana dari nasabah berupa tabungan, deposito, dan giro sebesar 80 miliar rupiah. Termasuk aset-aset lain selain tabungan, deposito, dan giro yang dihimpun sebesar 60 miliar rupiah. Dengan demikian total aset Anda sebesar 140 miliar rupiah. 140 miliar rupiah dapat dari 80 miliar rupiah plus 60 miliar rupiah, sehingga didapatkan nilai CAR sebesar 35,7%. Tapi perhitungan ini masih terlalu sederhana, karena ada yang namanya aktiva timbang menurut resiko ATMR. Artinya, dalam menghitung CAR, bank juga harus mempertimbangkan faktor-faktor kredit yang bisa mengurangi nilai ekuitas di aset bank. Contoh, resiko kredit kira-kira seperti ini. Setiap modal yang Anda pinjamkan ke nasabah pasti ada kemungkinan gagal bayar atau kredit macet. Nah, di sini perusahaan harus menguranginya dengan faktor risiko tersebut. Katakanlah risiko atau bobot kredit sebesar 5% dari total dana dari nasabah, tabungan, deposito, atau giro sebesar 80 miliar rupiah. Maka nilainya akan berkurang menjadi 76,8 miliar rupiah. Berkurang sebesar 3,2 miliar rupiah atau sebesar 5%. Dengan demikian, total asetnya akan berkurang menjadi 136,8 miliar. Itulah yang dinamakan dengan ATMR. Total modal juga berkurang 3,2 miliar rupiah menjadi 46,8 miliar rupiah. Dengan demikian, setelah kita memasuki faktor risiko kredit, CAR-nya menjadi 46,8 per 136,8 sama dengan 34,2%. Namun, yang harus dipahami lebih dalam, menghitung CAR, perhitungannya lebih panjang daripada cara tersebut. Mengapa? Karena bobot risiko untuk tiap akun tidaklah sama. Ada akun yang berbobot risikonya 100%, 50%, 25%, dan seterusnya. Dan untuk bobot risiko, setiap bank sudah memiliki penilaiannya sendiri. Selain faktor risiko, perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko pasar dan risiko operasional untuk dimasukkan ke dalam perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hati, NIM 124011831101. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai indikator ROA. ROA atau Return on Asset dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan tingkat pengembalian aset. Adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode. Return on asset ini ditampilkan dalam bentuk persentase, di mana apabila semakin tinggi angka yang didapat dalam perhitungan tersebut, maka semakin efisien manajemen perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, apabila semakin rendah persentase yang didapat, maka semakin kurang baik dalam melakukan perbandingan antara nilai ROA perusahaan A
dengan perusahaan lain yang berada pada industri yang sama. Fungsi atau keuntungan dari mengetahui besaran persentase ROA ini, yang pertama adalah dapat melihat posisi perusahaan di industri dengan melakukan perbandingan atas nilai rata-rata ROA perusahaan A dengan perusahaan pesaing. Yang kedua, membantu memperbaiki performa bisnis di masa depan, seperti meningkatkan profit dan lain sebagainya. Singkatnya, fungsi dan keuntungan dari mengetahui persentase return on asset ini intinya adalah untuk memungkinkan seluruh kegiatan operasional bisnis agar dapat dievaluasi, terutama dalam hal performa pengembalian investasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui aset-aset yang dimilikinya, sehingga dapat mendorong perkembangan perusahaan ke arah yang lebih baik dan dapat mengungguli pesaing di industri. Selanjutnya adalah cara menghitung return on asset. Nilai rata-rata total aset biasanya digunakan dalam perhitungan return on asset, dikarenakan total aset dari sebuah perusahaan bisa berbeda setiap waktu, yang disebabkan oleh pembelian maupun penjualan. Jadi, performa return on asset yang bisa digunakan adalah return on asset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata total aset. Contoh dari return on asset, misalnya ada PT Berkah Melimpah Sejahtera yang bergerak di industri retail, di mana laba bersih setelah pajak yang dimiliki sebesar 85 juta rupiah dan total aset yang dimiliki senilai 120 juta rupiah. Berdasarkan rumus yang saya sebutkan tadi, maka perhitungan ROA pada PT Berkah Melimpah Sejahtera ini adalah ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100, di mana laba bersih setelah pajak sudah diketahui yaitu 85 juta rupiah dan total asetnya senilai 120 juta rupiah. Maka 85 juta rupiah dibagi 120 juta rupiah ketemu hasil 0,70833 dikali 100 sama dengan 70,833 dijadikan persen, yaitu menjadi 71%. Jadi nilai dari return on asset milik PT Berkah Melimpah Sejahtera ini adalah sebesar 71%. Sekian penjelasan dari saya mengenai indikator ROA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efematu Saidah, NIM 12401183112 dari jurusan Perbankan Syariah 6C IAIN Tulungagung. Saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian ROI atau Return on Investment. Return on Investment atau ROI adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan cara membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang akan diinvestasikan. ROI yang bernilai positif menunjukkan keuntungan, sedangkan jika bernilai negatif akan menunjukkan kerugian. Rasio ROI ini sendiri biasanya diukur dalam bentuk persentase. ROI juga berperan penting untuk memberikan informasi mengenai ukuran keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari investasi, sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi dengan tingkat pengembalian investasinya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi ROI. Rasio tingkat pengembalian investasi tentu akan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, tingkat perputaran aktiva. Perhitungan rasio akan bergantung pada tingkat perputaran aktiva yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk seluruh kegiatan operasional. Kecepatan berputarnya aktiva dalam suatu periode akan sangat berpengaruh tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, profit margin. Profit margin adalah rasio pendapatan terhadap penjualan yang diperoleh dari selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih.
profit margin ini sendiri nantinya dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta menilai kemampuan manajemen bisnis dalam mengontrol berbagai kebutuhan operasional. Poin yang ketiga, manfaat analisa ROI. Yang pertama, untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produk, dan efisiensi bagian penjualan. Yang kedua yaitu bagi perusahaan yang memiliki dan industri, analisis ROI dapat mengembalikan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan mengadakan ekspansi. Yang keempat, digunakan untuk mengukur dasar untuk pengembalian keputusan jika perusahaan mengadakan ekspansi. Poin yang keempat, kelemahan analisis ROI. Yang pertama, sulit dalam membandingkan ROI suatu perusahaan dengan perusahaan kompetitor karena praktik akuntansi yang digunakan oleh masing-masing perusahaan yang berbeda. Yang kedua, analisis ROI tidak melakukan unsur biaya modal ke dalam perhitungannya, sehingga ROI yang tinggi belum bisa dinilai efektif sebelum dibandingkan dengan biaya modalnya. Selanjutnya saya akan membahas contoh ROI, Return on Investment. Contoh yang pertama yaitu perusahaan X melakukan investasi sebesar 500 juta kepada seluruh usaha penjualan produk A. Perusahaan X tersebut ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit. Keuntungan yang didapat perusahaan dari penjualan tersebut adalah sebesar 700 juta. Dari penjelasan di atas diketahui keuntungan investasi yang didapat adalah sebesar 200 juta yang didapat dari pengurangan laba dan investasi. Nah, di sini 700 juta dikurangi 500 juta, maka perhitungan ROI-nya yaitu 700 juta min 500 juta dibagi 500 juta dikali 100%, yaitu 200 juta dibagi 500 juta dikali 100%, yaitu hasilnya 0,4 dikali 100%, yaitu 40%. Dari perhitungan maka didapat tingkat ROI adalah sebesar 40%. Contoh kasus yang kedua yaitu seorang manajer produksi membeli mesin produksi seharga 150 juta. Mesin tersebut dapat menghemat penggunaan tenaga kerja sebanyak 100 orang. Jika gaji tenaga kerja adalah sebesar 2.500.000, nilai ROI untuk mesin yang dibeli bisa dihitung sebagai berikut. Pendapatan dari investasi yaitu 2,5 juta dikali 10 orang dikali 12 bulan sama dengan 300 juta. Biaya investasi adalah sebesar 150 juta. Maka ROI sama dengan 300 juta dikurangi 150 juta dibagi 150 juta dikali 100% sama dengan 150 juta dibagi 150 juta dikali 100% sama dengan 1 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi ROI dari investasi mesin produksi yang dibeli adalah sebesar 100%. Pada intinya, untuk mengetahui profit dari suatu investasi, jangan hanya terfokus pada margin keuntungan yang didapat atas produk atau jasa yang dijual. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.